Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauki Faudia dengan NIM F1E119073, mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen supply chain. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama adalah konsep supply chain, mulai dari pengertian supply chain itu sendiri, serta aktivitas ataupun proses dalam supply chain management. Yang kedua adalah aliran dalam supply chain management. Di sini nanti akan ada 3 jenis aliran. Kemudian pembahasan ketiga adalah aspek perusahaan. Terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, Enterprise Value Network atau teknologi informasi pada ESGM. Yang pertama, pembahasan kita adalah konsep manajemen supply atau yang bisa disingkat dengan ESGM. Merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses B2B atau business to business dalam perusahaan dan peningkatan kecepatan, ketahanan, kontrol langsung, serta kepuasan pelanggan. Teknologi dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan operasi dari rantai persediaan atau supply chain. Selain teknologi, juga melibatkan perubahan-perubahan pada kebijakan manajemen, budaya organisasi, proses bisnis, dan struktur organisasi. Di balik kesuksesan supply chain, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kemampuan dari semua partner pada supply chain untuk memandang kolaborasi ini sebagai sebuah aset strategi. Artinya, dalam sebuah kolaborasi, pihak atau partner dalam supply chain harus bisa melihat strategi-strategi bisnis yang terdapat di dalamnya. Yang kedua adalah kemampuan untuk melihat informasi yang ada pada semua partner supply chain. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan informasi ini untuk sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kecepatan, biaya, kualitas, dan layanan pelanggan. Keempat hal ini tentu saja sangat mempengaruhi dalam manajemen supply chain. Dan yang keempat, yaitu pengintegrasian rantai persediaan yang lebih erat. Lanjut, mengenai aktivitas atau proses yang terdapat pada ESGM. Yang pertama adalah pengisian ulang persediaan. Yang kedua, procurement atau pemesanan atau proses order dalam supply chain. Kemudian kolaborasi perencanaan, kolaborasi desain dan pengembangan produk. Hal ini juga terdapat di dalam aktivitasnya guna membuat sebuah produk baru atau pengembangan produk lebih baik. Lalu ada logistik, perdagangan dengan B2B, dan supply web. Memasuki pembahasan kedua, mengenai aliran entitas yang harus dikelola dengan baik dalam proses atau aktivitas supply chain. Yang pertama adalah aliran produk secara fisik, kemudian aliran uang sebagai bukti pembayaran, dan yang ketiga, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli pada ESGM. Oke, memasuki pembahasan ketiga mengenai aspek dalam pengembangan sistem TI korporat. Di sini terdapat 5 aspek. Pada bagan terlihat di sini adalah bagan Business Operation Management. Yang pertama ada yaitu Consumer Management, yang terdiri dari registration, credit processing, consumer fulfillment history, kemudian account management. Selanjutnya adalah katalog management serta penjelasannya di bawah, lalu order management, delivery management, inventory management. Dan ini telah dipeta-petakan sesuai information flow, money flow, serta physical flow-nya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima aspek ini. Yang pertama adalah aspek consumer management, yang mana tugas utamanya adalah untuk mengelola hubungan perusahaan, konsumen, serta calon konsumen. Nah, bagi konsumen baru, biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Adapun manfaat pendaftaran ini, yang pertama,
yaitu memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya. Yang kedua, memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan terkait berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik unik masing-masing pelanggan. Yang ketiga, mempermudah interaksi atau komunikasi di antara keduanya, terutama untuk hubungan jangka panjang. Tentu saja, perusahaan dan pelanggan harus mampu membuat sebuah hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, bagi pelanggan, diperoleh kemudahan dan fasilitas seperti pemberian kredit, bonus, kemudian produk gratis yang dapat diberikan oleh perusahaan berdasarkan history track atau rekaman transaksi di masa lalu. Hal ini tentu saja membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang B, atau aspek kedua yaitu katalog manajemen. Memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen atau pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Untuk itu, perusahaan tentu harus memperhatikan beberapa hal ini, seperti jenis produk, deskripsi, yang bermuatkan deskripsi singkat mengenai barang ataupun produk yang mereka tawarkan, lalu karakteristik dan spesifikasinya. Tidak lupa juga mengenai informasi tambahan berupa harga dan stok barang. Lalu gambar produk untuk menarik para pelanggan atau konsumen. Dalam gambar produk ini biasanya dapat ditampilkan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi dan terkadang juga direpresentasikan dalam multimedia berupa audio ataupun video. Ada juga produk-produk digital. Nah, tujuan dari katalog manajemen ini sendiri adalah menyediakan segenap informasi yang dibutuhkan calon konsumen atau pelanggan terhadap berbagai produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu, konsumen atau pelanggan yang ingin membeli barang pun menjadi lebih mudah dalam menemukan barang yang sesuai dengan keinginan mereka. Aspek ketiga adalah order management. Pada order management ini terdapat 2 aliran kegiatan yang harus dicermati. Yang pertama adalah aliran informasi dan juga aliran keuangan. Nah, dalam order management ini, perusahaan harus memperhatikan aliran informasi dari transaksi jual beli serta aliran keuangan berupa bukti pembayaran dan lain halnya. Transaksi jual beli di dalam dunia maya pun memerlukan dokumentasi sebagai prasyarat terjadinya interaksi yang sah secara hukum. Dokumen yang harus diperhatikan yang pertama adalah kontrak jual beli dan yang kedua bond atau kuitansi pembayaran. Ya, jadi dalam transaksi jual beli di dunia maya ini sedikit berbeda dengan transaksi yang terjadi di dunia nyata. Dimana kalau di dunia nyata kita sebagai konsumen ataupun pelanggan itu dapat mendapatkan barang atau menjumpai barang sebelum melakukan sebuah pembayaran. Nah, sedangkan di dalam transaksi jual beli di dunia maya, seorang konsumen atau pelanggan harus menyelesaikan proses pembayaran terlebih dahulu ataupun sesuai persyaratan yang disediakan oleh perusahaan tersebut, baru ia mendapatkan barang yang mereka inginkan. Aspek keempat adalah delivery management. Ya, ini menyangkut mengenai pengiriman produk. Pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Untuk barang digital, pengiriman dapat dilakukan melalui email, download, ataupun FTP, yaitu File Transfer Protocol, dan sebagainya. Sedangkan untuk barang berbentuk fisik, dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Informasi yang diperlukan antara lain tanggal produk diambil, kemudian kurir yang dipercayakan untuk mengirimkan produk, tipe pengemasan atau packing, durasi pengiriman, dan sebagainya. Aspek kelima adalah inventory management. Berdasarkan order management dan delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilannya di gudang. Jadi inventory management harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Inti dari pengelolaan inventory yaitu kapan waktu pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak atau kuantitas produk yang harus diambil dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan lain sebagainya.
Nah, dari kelima modul yang telah dijelaskan tadi, harus saling terintegrasi di dalam sebuah rangkaian supply chain. Orientasinya memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan secara eksplisit pada kontrak atau transaksi jual beli yang dibuat bersama sehingga tercapai kepuasan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dan perusahaan harus saling diuntungkan. Untuk pembahasan materi keempat, yaitu mengenai Enterprise Value Network. Nah, dalam penerapannya atau aktivitas proses dari ESCM ini, terdapat beberapa istilah teknologi informasi yang berkaitan. Yang pertama adalah intranet, yaitu jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Apa itu internet? Jadi internet ini adalah jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Lalu ada juga extranet atau sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Oke, jadi dalam perannya di sini istilah-istilah teknologi informasi ini sangat berkaitan dengan proses dari ESCM itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen supply chain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.